Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti program pendampingan calon pendamping guru penggerak. Untuk saat ini saya akan membuat video tentang bagaimana penerapan model piramida terbalik dalam upaya transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang inisiatif praktik baik melalui pendidikan. Jadi yang saya tawarkan adalah aksi nyata tentang gerakan lorong literasi. Jadi ini ceritanya di tahun 2017. Di tahun 2017 itu saya adalah salah seorang fasilitator daerah dari USAID Prioritas yang khusus membidangi tentang B3. Apa itu B3? Buku bacaan berjenjang. Nah, jadi kita fokus pada bagaimana anak-anak di sekolah dasar itu baik kelas rendah maupun kelas tinggi memahami apa yang dia baca melalui penerapan buku ini. Kemudian ada juga buku yang disebut kita lebih kenal dengan B2 atau Big Book. Nah, lorong literasi ini berawal dari Big Book itu. Jadi pada saat 2017 ketika USAID sudah proyeknya sudah stop di Indonesia dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan berikutnya, dan saya diamanahi oleh USAID Sulawesi Selatan untuk menyimpan buku-buku B3 dan B2 itu khusus yang ada di Kota Makassar saya yang memegang. Kemudian setelah saya memegang buku itu saya tidak tahu untuk apa lagi ini buku yang saya pegang mau saya apakan, dan karena pelatihan-pelatihan yang selama ini kita lakukan itu adanya di sekolah-sekolah, di gugus-gugus untuk guru-guru. Kemudian satu waktu saya bawa buku tersebut dengan melihat banyaknya anak-anak di lorong kami yang bermain pada sore hari. Saya membawa buku itu ke lorong, jalan-jalan. Kemudian tiba-tiba ada anak-anak yang respect dengan saya, melihat kehadiran saya, kemudian bertanya, "Pak Guru, apa itu yang kita pegang?" Saya tidak menjawab. Setelah anak itu bertanya, yang teman-teman yang lain juga datang ikut bertanya, "Iya Pak Guru, apa itu kita pegang?" Saya katakan, "Ini namanya nak buku besar atau big book." Karena mungkin gambarnya menarik, anak-anak ini mau mengambil buku itu. "Pak Guru, bisa saya pinjam?" Saya bilang, karena semua meminta untuk meminjam, saya bilang begini, "Mari kita baca sama-sama." Nah, awal gerakan lorong literasi itu dari situ. Kemudian di setiap sore kita rutinkan untuk membuat mengadakan gerakan ini, dan alhamdulillah 1 minggu berlalu, 2 pekan berlalu, sampai 1 bulan berlalu, itu bukan lagi saya yang tidak sendiri lagi saya untuk membacakan anak-anak buku, menemani anak-anak membaca buku, tapi anak-anak muda yang lain juga ikut terdorong untuk bagaimana membersamai saya untuk menggalakkan gerakan literasi. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah gerakan lorong literasi. Kemudian siapa yang akan terlibat? Ya murid-murid di SD di Kota Makassar dan anak-anak yang ada di lorong-lorong Kota Makassar. Kemudian mengapa saya harus melakukannya? Ya, dengan kemampuan literasi yang baik, karena dengan kemampuan literasi yang baik maka kelak mereka anak-anak ini tidak mudah percaya dengan hasutan dari pihak yang ingin mengadu domba bangsa ini. Bagaimana saya melakukannya? Ya, membiasakan mereka membaca dan menemukan poin penting dari setiap paragraf yang dia baca. Dan juga setelah mereka menuntaskan bacaan bukunya, maka mereka akan melaporkan tentang hal-hal baik apa saja yang dia dapatkan dari buku tersebut. Di mana kegiatannya, gerakan literasi lorong ini akan dilakukan di lorong-lorong sekitar lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan-lingkungan. Kemudian kapan inisiatif ini akan direncanakan pelaksanaannya di bulan Mei setelah Ramadan, insya Allah. Tentunya gerakan ini didukung oleh program yang diluncurkan oleh pemerintah yang disebut dengan Gerakan Literasi Nasional.
Individu-individu yang akan terlibat adalah para guru tentunya di setiap satuan pendidikan, kemudian aparat pemerintahan yang ada di lingkungan sekolah, baik itu lurah, RT, maupun RW, kemudian dengan keterlibatan para pemuda-pemudi yang peduli dengan pendidikan, dengan literasi, kemudian dengan keterlibatan pihak-pihak ini maka kami akan melakukan terlebih dahulu survei kecil terkait kemampuan membaca dan menulis anak-anak yang di sekitar lingkungan sekolah, kemudian mempelajari dan menetapkan trik literasi yang akan kami lakukan. Satuan pendidikan, perannya dengan keterlibatan satuan pendidikan terhadap program ini, maka murid-murid yang tinggal di sekitaran sekolah juga terlibat dalam program ini. Kemudian komunitas yang akan kita libatkan, ya salah satunya adalah figur, Forum Inspirasi Generasi Unggul dan Religius, kemudian Ikatan Muda-Mudi Makassar, kemudian Sekolah Guru Indonesia, dan Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Pemerintah, apa peran pemerintah? Ya, yang akan kami lakukan dengan pemerintah yang pertama adalah mengadakan audiensi kepada pemerintah terkait program-program yang telah dilaksanakan, yang telah kami laksanakan, kemudian mengajukan kerjasama untuk mendistribusikan buku-buku literasi buat anak-anak dan mengadakan pelatihan bagi guru-guru. Jadi harapannya untuk pemerintah terkecil yang ada di kelurahan, kami berharap dengan adanya lorong literasi ini, pemerintah kelurahan mau membuatkan TBM-TBM di lorong-lorong yang ada di kelurahannya. Itu saja barangkali aksi nyata yang akan saya lakukan kelak. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.